Loh, yang benar bagaimana, Pak? Yang benar coba kita buka di dalam 1 Korintus 11 ya. Kita buka 1 Korintus 11. 1 Korintus 11. Nah, itu dari mulai ayat pertama kalau nggak salah ya. Bukan, dari mulai dari ayat ke ayat 17. Kita lihat kacamata saya mana. Ini salah satu beberapa contoh ya. Kita mungkin nggak bisa bahas semua satu-satu, tapi kita beberapa contoh. Lihat, ini judulnya kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Ya. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah yang kamu yang akan tahan uji. Nah, lihat, ini, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Lihat bagaimana mungkin minum secawan anggur bisa mabuk. Nah mungkin kan, ada saudara minum secawan anggur. Ya, bahkan Anda minum 1 gelas begini pun nggak bisa mabuk, kecuali Anda minum 1 botol anggur itu. Ya. Artinya apa? Mereka benar-benar minum, benar-benar makan. Nah, mereka mau makan makanannya sendiri. Waktu makan sendiri, ya kan? Sehingga dia lapar. Kenapa bisa lapar? Karena setelah perjamuan yang mereka lakukan, mereka benar-benar makan. Itu benar-benar makan malam. Itu yang dilakukan di zaman gereja mula-mula. Namun ada yang salah juga waktu itu. Mengapa? Lihat, Paulus berkata dalam ayat 22, apakah kamu tidak punya rumah sendiri buat makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Jadi perjamuan itu ditujukan, namanya perjamuan itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak punya apa-apa. Ya, apakah yang dikatakan pada kamu memuji kamu dalam hal yang tidak memuji? Nah, jadi perjamuan yang benar bagaimana? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Yesus itu memecah-mecahkan roti. Jadi bukan pakai hosti, bukan dibagi-bagi, tapi benar-benar dipecah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan setelah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa yang dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya, jadi memang saudara harus minumnya itu dengan layak. Nah, dengan layak itu seperti apa? Nah, karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu yang makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Nah, gereja menganggap bahwa ini adalah mitos dia mati ini kalau perjamuan minum jamuan suci dengan bercanda-bercanda, gitu kan? Sampai ada seorang pendeta pernah khotbah kasih kesaksian, saudara jangan main-main dengan perjamuan suci. Pernah ada kesaksian anak muda tidak percaya dengan hosti itu, kemudian hosti itu, kalau memang hosti itu adalah tubuh Kristus, saya paku ke tembok pasti akan keluar darah. Kemudian si anak muda ini dia pakukan hostinya ke tembok, dan katanya pendeta ini keluar darah beneran. Nah, itu namanya stigmata.
Di dalam kekristenan, Anda tidak boleh percaya dengan stigmata. Di dalam iman Kristen yang benar, Anda tidak boleh percaya dengan stigmata. Saya tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Karena hal-hal seperti itu akan menimbulkan iman yang palsu. Ya, patung Maria yang menangis darah, atau Yesus yang bisa menangis darah. Nah, ternyata bukan menangis darah, tetapi ada air dari wastafel, air pipa kledeng itu bocor, netes di atas kepalanya. Nah, karena karatan kan jadi kelihatan merah kan, kelihatan jadi menangis darah. Itu ya seringkali terjadi begitu ya. Dan itu dianggap stigmata. Atau saudara melihat awan-awan seperti Yesus. Wah, itu saudara nyembah, tuh Yesus datang. Nah, itu namanya stigmata. Iman kita ya tidak pernah didasari dengan stigmata seperti itu. Iman kekristenan kita, kalau namanya mujizat itu bukan samar-samar seperti itu ya. Bukan yang nampaknya ya, patungnya kelihatannya nangis darah, kok bisa pas ya, tapi kok bisa pas, nggak bisa dicocok-cocokkan begitu iman kita. Kalau air jadi anggur itu benar-benar air jadi anggur. Kalau air jadi darah itu benar-benar air jadi darah. Bukan airnya merah, bukan, tapi airnya jadi darah benar-benar darah. Makanya di dalamnya mati semua. Ikan-ikan di dalamnya itu bukan stigmata. Oh, karena ada pantulan sinar sehingga merah semua. Nah, itu enggak seperti itu iman Kristen kita. Kedua, iman Kristen kita bukan stigmata dalam arti, kalau saudara lihat ya, orang Islam itu kan suka bilang lafaz Allah di kupingnya orang. Oh, lihat tuh bentuknya seperti lafaz Allah, alif lam lam ha. Oh, lihat begitu belah buah, terus lihat bijinya membentuk lafaz Allah. Wah, itu. Terus saudara melihat apa? Oh, lafaz Allah, dikit-dikit lafaz Allah. Nah, itu orang Islam suka begitu ya. Nanti dikit-dikit buka apa? Ikan lohan. Oh, itu lafaz Allah. Nah, suka gitu orang Islam itu ya. Nah, nggak bisa, makanya jangan, nggak bisa begitu. Nah, karena Anda kebiasaan dengan stigmata, maka menjadi olok-olokan asal gambar rupa dikit orang pakai jubah atau rambut gondrong langsung oh itu Yesus. Nah, kenapa? Karena iman Anda didasari dari stigmata. Nah, itu nggak boleh iman-iman kita yang berdasarkan stigmata itu. Hati-hati dengan iman yang didasari dengan stigmata karena Anda akan dibawa ke ilusi. Dan justru itulah kita mau belajar hari ini tentang paganisme di dalam gereja. Karena semua bentuk stigmata ini berasal dari tradisi pagan, bukan dari kekristenan yang benar. Karena kekristenan yang benar, waktu Yesus mengubah air jadi anggur, itu benar-benar air jadi anggur. Waktu Yesus berjalan di atas air, itu Yesus benar-benar berjalan di atas air. Waktu di zaman Musa air jadi darah, itu benar-benar air jadi darah. Waktu para gembala melihat malaikat menyanyi di atas langit itu, mereka benar-benar melihat malaikat, bukan stigmata, awan yang seperti malaikat, bukan. Anda kan melihat ada awan yang seperti malaikat, lihat itu penglihatan, di foto langsung viral. Itu rapuh sekali yang seperti itu. Jangan ya, iman Anda jangan lihat dengan stigmata yang seperti itu. Ada suara dikit kayak sangkakala, dikit-dikit, sangkakala, ternyata itu adalah pertemuan angin dengan angin. Ya, pertemuan angin dengan angin sehingga menimbulkan suara seperti sangkakala, menderu. Ya. Nah, itu yang hal-hal seperti itu saudara harus hati-hati. Jangan imanmu didasari yang seperti itu karena baik orang Islam, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, agama apapun punya stigmata di dalamnya, dan itu sebenarnya bukan mujizat, itu adalah fenomena alam maupun kesalahan teknis, seperti tadi patung Maria yang menangis darah, nggak taunya tetesan dari pipa leden, pipa air yang bocor, lebih banyak karatan sehingga airnya warnanya merah, terus dibilang menangis darah. Nah, caranya seperti itu ya. Nah, kemudian sudah Anda melakukan stigmata, Anda percaya lagi, terus diberhalakan, didewakan, dianggap keramat, dianggap suci. Nah, baru bertahun-tahun kemudian baru ketahuan ya kalau itu pipa leden ternyata ya. Saya lupa kejadiannya.
di Meksiko atau di Meksiko atau di ini ya, saya lupa. Nah, jadi kita balik lagi ke perjamuan suci, perjamuan yang disebut perjamuan suci atau Holy Communion atau perjamuan kudus. Ternyata di dalam Alkitab Anda tidak akan menemukan satu kata pun yang bilang perjamuan suci, perjamuan kudus, nggak ada. Adanya perjamuan Tuhan. Nah, jadi waktu mengatakan perjamuan Tuhan, lihat, ini yang ayat 33. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang maksudnya begini, kita ini di zaman itu, di zaman Korintus itu, mereka kan kebanyakan bukan orang Yahudi. Mereka itu di jemaat di Korintus itu bukan orang Yahudi. Mereka tidak kenal cara perjamuan Tuhan, perjamuan Paskah yang dilakukan oleh bangsa Israel pada Keluaran 12.